Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Saya akan percaya hari ini kita bersuka cita karena waktu yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hari ini mari kita pergunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan, untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat pelayanan kita, lewat pujian penyembahan kita, lewat kehidupan kita. Hari ini adalah harinya Tuhan. Bukan tentang kepuasan kita lagi, bukan tentang kesenangan kita lagi, tapi hari ini semuanya hanya tentang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa hidup kami. Kami membawa pelayanan kami. Kami membawa pujian dan penyembahan kami. Dan hidup kami. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini bukan tentang kami lagi Tuhan. Bukan tentang kepuasan kami. Bukan tentang kesenangan kami. Bukan tentang apakah Engkau menjawab setiap doa kami. Apakah pergumulan kami terselesaikan? Apakah ekonomi kami semakin membaik? Tapi hari ini biarlah semuanya tentang Engkau Tuhan. Biarlah Engkau dipuaskan lewat hidup kami. Biarlah Engkau disenangkan lewat hidup kami. Lewat pelayanan kami. Lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah hari ini Engkau dan seisi surga berdiam diri untuk menikmati setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Terima kasih Bapa. Kami sangat yakin bahwa Engkau sudah menguduskan kami. Engkau sudah menyucikan kami. Engkau sudah melayakkan kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang kudus dan layak yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini kami bawa hidup kami sebagai korban persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini miliknya Engkau Tuhan. Semuanya hanya tentang Tuhan. Semuanya hanya tentang Tuhan. Semuanya hanya tentang Tuhan. Kami sangat yakin bahwa hadiratmu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami yang ada di tempat ini, bahkan umatmu yang ada di rumah, sama-sama kami menikmati Tuhan. Sama-sama kami terima kasih. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Amin. Biarlah setiap saat dalam hidup kami memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Rahaku. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penuh, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya
Engkaulah yang memiliki hidup kami Tuhan. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud di depan. Kami taklukkan hidup kami Tuhan. Segala pujian, segala hormat, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhanku. Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus mulia dan luhur. Biarlah
pujian penyembahan bagi Dia. Biarlah segenap yang bernafas meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah seluruh umat-Mu memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami umat-Mu. Umat-Mu Tuhan. Hidup kami di bawah tangan-Mu. Kami angkat suara muliakan-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya nikmati pujian kami, nikmati sembah kami, nikmati hidup kami Tuhan. Biarlah pujian kami, biarlah sembah kami, biarlah hidup kami sanggup menggoncangkan surga. Engkau kemuliaan kami Tuhan, Engkau pujian kami, Engkau penyembahan kami, Engkau pusat ibadah kami, Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami, Engkau sukacita kami, Engkau damai sejahtera kami, Engkau semangat hidup kami, Engkau gairah hidup kami, Engkau masa depan kami. Kami tak takut Tuhan, kami tak takut Tuhan, kami tak takut, karena Engkau Tuhan, Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang berkuasa. Kami bangga punya Tuhan, kami bangga memanggil-Mu Bapa kami. Haleluya, 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 haleluya. Makasih Tuhan, terima kasih Yesus. Syarabasikai, yarabasikradabasyarabasai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah sungguh apa yang kami kerjakan hari ini Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan kami yang hidup, Engkau Tuhan kami yang hidup. Yes Tuhan, terima kasih
takut menghadapi hidup ini, karena sangat kami yakin bahwa kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang hidup. Yes, Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita angkat pujian ini. Amin. Mari katakan, sebab Dia penghiburan kita. Nama Yesus yang memberikan kita sukacita. Nama Yesus, nama yang memberikan kita damai sejahtera.
lebih lagi, kami mau lebih lagi mempersembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami yang mencintai Tuhan, kami yang mengasihi Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan lagi bagi Tuhan. Amin, puji Tuhan saudaraku. Seindahnya pelangi, lebih indah kasih Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Hari ini kita mau nyatakan kepada dunia bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Kau Raja kami, Dia takkan tergoyahkan, terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Yes, segala kuasa duduk di bawah nama-Mu Tuhan. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yes, yes Tuhan, nama Yesus. Amin, haleluya. Tuhan kita lah Tuhan yang besar. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, Dialah Raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan dan berkuasa. Mari umat Tuhan sadukan namanya. Yes, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus haleluya. Mari serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Terima kasih Tuhan. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Engkau Raja di atas segala raja. Kami bangga punya Tuhan. Amin. Haleluya. Kita terus akan memuji Tuhan. Seindahnya pelangi. Haleluya. Mari nikmati kasih Tuhan. Nikmati karya Tuhan. Amin. Karena seindahnya pelangi tidak melebihi indahnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau
sesaku, sungguh nyata kasih-Mu. Yes, amin. Di sepanjang hidupku, segenap hatiku, hanya sungguh nyata kasih-Mu. Di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus aku. Sungguh nyata kasih-Mu. Di sepanjang segenap hatiku Tuhan, hanya segenap hatiku, segenap hatiku, hanya segenap hatiku, hanya untuk-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segenap hati kami hanya untuk Engkau. Umat Tuhan silakan duduk kembali. Makasih Tuhan. Saatnya tiba untuk kita bersekutu dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Dia tetap Yesus yang terbaik dalam hidup kita. Yes Tuhan. Apapun yang terjadi, keadaan yang sekarang kami alami, kami tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus izinkan segala sesuatu terjadi, semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Tak perlu takut, tak perlu cemas, tak perlu khawatir, karena sesungguhnya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yes Tuhan. Makasih Tuhan. Amin. Yes Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Yes Tuhan, ini iman kami, ini keyakinan kami bahwa segala sesuatu Engkau izinkan terjadi, semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Amin. Yes Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti waktu, ku percaya kuasa memulihkan setiap hidup kami. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Amin. Waktu pasti yang terbaik, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Lewati cobaan,
waktu Tuhan bagi yang terbaik. Kami percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu, dan kami meyakini apapun yang sedang terjadi hari-hari ini tetap ada di dalam kontrolnya Tuhan, bahkan masanya diatur oleh Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa anugerah Tuhan akan senantiasa menjadi bagian hidup kami, memberikan kami kekuatan, memberikan semangat, memberikan gairah untuk kami tetap meyakini bahwa pengharapan kami adalah pengharapan yang tepat, yaitu kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bersekutu, baik setiap kami yang melayani Tuhan ada di gedung gereja, demikian juga buat jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya bahwa hadirat yang sama menikmati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa biarlah sepanjang firman Tuhan disampaikan, boleh menikmati firman Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk fasilitas yang boleh kami gunakan hari ini untuk bisa didengarkan, bisa dilihat dan bisa diperhatikan oleh jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing tidak terganggu Tuhan. Sehingga konsentrasi kami tetap kepada firman Tuhan. Kami berdoa berikan signal yang baik Tuhan, sehingga semua jemaat Tuhan boleh menikmati firman Tuhan dengan sungguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap dengar firman Tuhan. Mari semua yang siap dengar firman Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya percaya bahwa semua kita hari ini tetap ada dalam lindungan Tuhan, tetap ada dalam penyertaan Tuhan, sebab Dia Allah yang Immanuel, yang akan senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Tidak berlama, mari kita buka ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 8. Sekali lagi Filipi 4 ayat 6 sampai 8. Pertama kita berdoa Bapak, supaya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini sungguh-sungguh menyatakan isi hati Tuhan buat setiap kita, menyatakan kasih Tuhan buat setiap. Filipi 4 ayat 6 sampai 8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, semua yang benar, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada sebuah pernyataan penting yang memotivasi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, melalui surat Paulus kepada jemaat di Filipi hari ini, dengan sebuah motivasi, sebuah peringatan, bahkan ini juga merupakan sebuah perintah untuk kita sebagai orang Kristen untuk hidup di dalamnya, yaitu demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini sebuah pernyataan penting Bapak Ibu Saudara-saudari yang disampaikan buat kita sekalian hari ini di tengah-tengah kondisi yang hari-hari ini secara manusia
sulit untuk bisa diterima secara manusia, sulit untuk bisa dilewati. Tapi percayalah, ketika firman Tuhan ini datang buat kita, ini meneguhkan iman kita, ini menguatkan kita, supaya ketika kita berhadapan dengan realita kehidupan, kita menjadi pribadi-pribadi yang tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup ini. Termasuk dalam bagian ini firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, ini pernyataan penting Bapak Ibu Saudara-saudari. Dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Firman Tuhan ini dikhususkan, waktu surat ini ditulis oleh Paulus itu secara khusus diberikan kepada jemaat yang ada di Filipi. Dikatakan begini, janganlah hendaknya kamu. Kata kamu ini maksudnya jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Ini dikhususkan kepada jemaat Tuhan. Dan ini dikhususkan hanya untuk mereka yang percaya kepada Tuhan, bukan untuk yang lain. Termasuk kita yang hari ini adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, yang hidup sebagai pengikut Kristus. Firman Tuhan yang sama datang kepada kita hari ini. Ini dikhususkan buat kita, bukan buat yang lain, tapi ini dikhususkan buat setiap kita yang percaya bahwa kita ada anak-anak Tuhan. Mari yang percaya bahwa anak-anak kita adalah anak-anak Tuhan bisa berkata amin dalam hati kita masing-masing. Amin. Nah, kata kamu ini ditujukan buat saya dan saudara yang adalah pengikut Kristus, yang adalah orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada sebuah pernyataan penting buat kita, yaitu janganlah hendaknya kamu, saudara-saudari, untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Artinya kita orang khusus yang harusnya hidup secara khusus. Dalam hal ini adalah soal kekhawatiran. Kita ini orang-orang yang dikhususkan. Kata kamu ini adalah maksud adalah kita orang-orang yang dikhususkan. Maka percayalah ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita orang khusus dan spesial di hadapan Tuhan. Maka sebagai orang-orang yang khusus, kita pun hidup secara khusus. Amin. Kita pun hidup secara spesial sebab firman Tuhan itu diberikan buat kita, dikhususkan buat kita orang percaya untuk kita hidupi. Maka sebagai orang-orang khusus harus hidup secara khusus. Dalam hal ini berbicara soal jangan khawatir. Yaitu dunia boleh khawatir, dunia ini boleh mengalami kekhawatiran. Manusia boleh mengalami kekhawatiran. Tapi yang seharusnya sebagai orang percaya, kita nggak perlu khawatir. Kita nggak perlu hidup dalam kekhawatiran. Artinya begini Bapak Ibu Saudara-saudara, secara manusia ketika diperhadapkan dengan realita hari-hari ini kita mengalami kekhawatiran dan itu manusiawi. Tapi percayalah bahwa kekristenan, orang-orang percaya bukan hanya hidup sebagai manusia yang biasa, tapi manusiawi, tapi kita diberikan anugerah oleh Tuhan untuk hidup secara khusus, yaitu hidup sesuai dengan firman Tuhan, artinya hidup di atas rata-rata manusia biasanya. Termasuk dalam hal kekhawatiran, seharusnya sebagai orang percaya tidak hidup dalam kekhawatiran. Kekhawatiran itu boleh datang, tapi kita menjadi orang-orang yang kuat yang tidak perlu hidup di dalam kekhawatiran. Firman Tuhan membawa kita kepada mentalitas hidup yang berbeda dengan dunia ini. Nah, seharusnya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, firman Tuhan jaminan buat kita untuk membawa kita kepada mentalitas hidup yang berbeda. Kalau kekhawatiran, ketakutan itu biasa bagi dunia ini, seharusnya bagi orang percaya, bagi orang Kristen,
kekhawatiran itu sudah tidak lagi menjadi kebiasaan hidup kita. Sebab kekhawatiran itu mengandung ketidakpercayaan kepada Tuhan dengan sungguh. Maka firman Tuhan datang kepada kita untuk jangan khawatir. Ini bukan perkataan saya sebagai hamba Tuhan, tapi ini perkataan firman yang datang daripada yang Maha Kuasa buat kita sekalian. Dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dikatakan janganlah hendaknya, artinya dari kata hendaknya itu maksudnya niat, gitu ya. Jangan biarkan niat kekhawatiran itu menguasai hidup kita, Bapak Ibu. Jangan biarkan kekhawatiran itu menjadi bagian dalam hidup kita. Yang dikatakan kekhawatiran dalam hal apa? Dikatakan di sini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga itu bicara tentang segala hal yang bisa membuat kita khawatir. Ketika kita ada di sana, firman Tuhan menguatkan kita untuk jangan kita khawatir. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk jangan kita khawatir. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari baca Matius 6 ayat 25 sampai 34 dikatakan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita baca Matius 6 ayat 25. Ya, saya akan Matius 6 ya, Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Hari-hari ini kekhawatiran yang menimpa dunia ini bicara soal kekhawatiran tentang apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Di tengah-tengah virus Corona yang hari ini menyebar di seluruh dunia, ini hari-hari ini membuat semua orang menjadi khawatir dalam hidup ini. Bahkan secara pribadi saya bisa berkata, hal itu pun sempat terbersit dalam hidup saya secara pribadi, bahwa ketika diperhadapkan dengan hal ini, itu ada sebuah realita di mana saya pun, Tuhan ini situasi kayak gimana Tuhan? Kadang-kadang mau keluar itu hati-hati. Jangan-jangan. Itu sifat manusia kita. Tapi puji Tuhan, kita punya firman Tuhan, amin. Kita punya pegangan yang bisa melebihi batasan hidup manusia kita. Yaitu firman Tuhan yang menguatkan kita. Dia bukan cuma sekedar mengingatkan, memerintahkan, tapi percayalah dia menyertai hidup kita. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran dalam hidup ini. Maka ketika firman Tuhan datang untuk memastikan setiap kita orang percaya untuk tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Nah, hari ini kita akan belajar soal bagaimana caranya supaya kita terluput dari kekhawatiran. Saya pikir kalau kita baca ayat firman Tuhan ini dan kita renungkan, kita sebenarnya sudah menemukan jalan keluar supaya kita enggak khawatir. Mari kita sama-sama simak ayat demi ayat firman Tuhan ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah.
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bagian pertama yang harus kita kerjakan dalam hidup ini ketika diperhadapkan dengan situasi dan kondisi hari-hari ini, ketika firman Tuhan berkata jangan khawatir. Ketika firman Tuhan datang bilang jangan khawatir, bukan hanya sekedar berkata jangan khawatir, tapi dia berikan solusi. Dia berikan jalan keluarnya, dia berikan caranya buat kita. Tergantung kita mau menghidupinya atau tidak. Tapi dia menawarkan buat kita solusi untuk kita nggak khawatir, Bapak Ibu Saudara-saudari. Solusi itu apa? Yang pertama, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bagian pertama, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita boleh menghadapi apapun dalam hidup ini, tapi firman Tuhan berkata nyatakanlah dalam hal keinginanmu. Nyatakan semua kepada Tuhan. Apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi keraguan-raguan kita, apa yang menjadi kekhawatiran kita hari ini, nyatakan kepada Tuhan. Hal yang pertama yang penting adalah nyatakan kekhawatiran kita kepada pribadi yang tepat. Amin. Waktu kita mengalami ketakutan, waktu kita mengalami kekhawatiran, waktu di hati kita mengalami keinginan yang meluap-luap, firman Tuhan berkata, nyatakanlah itu kepada Allah. Jangan nyatakan kepada yang lain. Gitu ya. Tempat yang utama adalah cari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya bisa pastikan kalau kita salah mencurahkan isi hati kita, kita bisa mendapatkan solusi yang salah pula. Maka waktu kita diperhadapkan dengan situasi ini, cari Tuhan. Nyatakan semuanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, dia bukan cuma sekedar Allah dan Tuhan kita, tapi dia Bapa kita. Dia juga bukan cuma sekedar, dia menyatakan diri yang terbaik buat. Kalau ini bisa memberikan salah, bisa memberikan jalan keluar yang salah, bisa memberikan nasihat yang salah, tapi kita punya Allah adalah sahabat yang baik yang tidak pernah salah memberikan. Amin. Apapun keinginan yang ada di dalam hati kita, lebih baik nyatakan itu kepada Tuhan. Apapun dikatakan, apapun keinginan kita. Bahkan mungkin di saat-saat kita sebagai manusia yang masih hidup dalam daging, nyatakan semua keinginan kita kepada Tuhan. Artinya begini, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau mungkin ada niat jahat dalam hati, kalau mungkin ada hal-hal yang negatif yang sedang ada di dalam hati, Tuhan bilang, nyatakan kepadanya. Sebab dia pribadi yang terbuka buat kita. Amin. Kalau ada dosa di dalam hidup, jangan melarikan diri dari Tuhan. Tapi carilah Tuhan dan nyatakan itu kepada Tuhan. Dan dia Bapa yang baik, dia sahabat yang baik. Dia akan menolong hidupmu. Dia akan memberikan jalan keluar atas hidupmu. Mungkin beberapa di antara kita yang mulai khawatir tentang hari esok kita. Tuhan, besok kami mau makan apa? Tuhan, kami mau beli garam aja, mau beli gula aja udah kesusahan gitu ya. Mau makan aja udah sulit hari-hari ini. Tapi hari ini carilah pribadi yang tepat itu untuk engkau mencurahkan seluruh isi hatimu. Kalaupun hari ini kau sedang marah, kalaupun hari ini kau sedang geram terhadap sesuatu, engkau sedang tidak menyukai sesuatu, firman Tuhan berkata, nyatakanlah semua keinginanmu kepada Allah. Sebab dia akan memberikan jalan keluar atas hidupmu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita punya keinginan, kalau kita punya kebutuhan, kalau kita punya kerinduan, carilah pribadi yang tepat itu, yaitu Yesus, yaitu Allah kita sendiri, untuk kita mencurahkan isi hati kita.
Sejak saya ikut Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mulai belajar. Hari-hari itu saya mulai belajar untuk menyampaikan seluruh isi hati saya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, coba Bapak Ibu Saudara praktekkan. Ada damai sejahtera yang kita akan alami kalau semua hal kita bisa curhat sama Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang tersembunyi yang sulit untuk kita bicarakan dengan orang lain. Carilah Tuhan, amin. Jangan sampai ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit, melarikan diri dari keadaan, kita melarikan diri dari situasi, tapi kita mengizinkan hal-hal yang tidak berkenan itu menguasai hidup kita. Berapa banyak orang ketika tidak bisa menghadapi realita kehidupan, mereka mencari hal-hal yang lain sehingga terikat dengan narkoba, terikat dengan minuman keras, terikat dengan hal-hal yang hanya merusak tubuh. Beberapa orang berkata begini, aduh kayaknya gak enak kalau gak merokok, gitu ya. Kayaknya gak tenang hati ini kalau gak ngerokok. Bapak Ibu Saudara-saudari, alihkan perhatianmu kepada Tuhan. Amin. Sebab itu hanya akan merusak kesehatan kita. Tuhan itu sumber damai. Tuhan itu sumber sukacita. Tuhan itu sumber berkat. Maka waktu ketika kita mengalami hati yang gundah gulana, datanglah sama Tuhan. Jangan cari hal-hal yang lain yang hanya akan merusak hidup kita sendiri. Amin. Tuhan gak pernah akan merusak hidup kita. Maka carilah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang berikutnya, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam permohonan dengan ucapan syukur. Waktu kita khawatir, berdoalah. Amin. Jangan izinkan kekhawatiran itu mempengaruhi hidup kita. Jangan izinkan kekhawatiran itu menguasai perasaan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya bisa pastikan orang yang khawatir itu selamanya gak tenang dalam hidup. Amin. Orang yang khawatir kalau itu dibiarkan terus menerus, itu bisa mempengaruhi kesehatan. Orang yang khawatir itu bisa menghilangkan kegembiraan dalam hidup. Orang yang khawatir bisa menghilangkan kebahagiaan dalam hidup. Maka waktu kita khawatir, lakukanlah yang tepat, berdoa. Amin. Jangan izinkan kekhawatiran kita itu menguasai pikiran kita, dan ketika pikiran kita dikuasai oleh kekhawatiran, pikiran ini akan menguasai seluruh keberadaan hidup kita. Tubuh kita ini akan dikuasai oleh pikiran kita. Kita yang sebenarnya sehat-sehat menjadi gak enak badan. Kadang-kadang kita pegal-pegal gitu ya, pegal-pegal tubuh, pegal-pegal badan. Itu bukan karena kita capek, tapi kadang itu terjadi karena pikiran kita sendiri. Ini gara-gara ini begini nih. Aduh capek sekali. Aduh cari uang susah sekali. Gitu ya. Akhirnya apa? Waktu kita kembali ke rumah, waktu kita sedang beristirahat, kita rasa badan ini kita capek. Tapi karena pikiran kita yang dikuasai oleh kekhawatiran. Aduh asam lambung saya naik gitu ya. Aduh mah, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kedokteran membuktikan bahwa kalau sakit mah, dokter cuma kasih solusi. Jangan banyak pikiran. Gitu ya. Jangan banyak pikiran. Obat itu hanya membantu untuk menghilangkan rasa sakit. Tapi kesembuhan itu dimulai dari gaya hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dimulai dari pikiran kita, dimulai dari respon kita terhadap keadaan. Maka firman Tuhan sudah jelas. Supaya kita sehat, supaya kita bisa menikmati hidup, supaya kita bisa bahagia. Jangan khawatir. Amin. Simple.
Jangan khawatir supaya kita bahagia, amin. Jangan khawatir supaya kita kuat di dalam Tuhan. Nyatakanlah di dalam doa. Doa ini artinya menunjukkan kebergantungan kita kepada Tuhan dan keutamaan Tuhan dalam hidup kita. Salah satu ciri dari orang yang berdoa adalah orang yang tahu bahwa kebergantungannya kepada Tuhan. Amin. Kenapa orang berhenti berdoa? Karena mereka sudah gak bergantung lagi sama Tuhan. Kenapa orang berhenti berdoa? Karena mereka gak percaya sama Tuhan. Tapi bersyukurlah kita terus diingatkan untuk mari kita berdoa kepada Tuhan. Sebab doa itu tandanya kita bergantung sama Tuhan. Doa itu adalah tandanya kita sedang mengutamakan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa Tuhan adalah solusi dari semua masalah dalam hidup ini. Amin. Doa yang dimaksud adalah doa yang benar dan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita simak ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara dari bahasa aslinya ini sebenarnya menunjukkan bahwa doa yang dimaksud adalah doa yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, doa yang benar itu seperti apa? Artinya ada doa yang benar, berarti ada doa yang sedikit benar mungkin ya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita bertanya doa yang benar itu seperti apa? Bapak Ibu Saudara-saudari ingat doa yang diajarkan Tuhan. Bahkan hafal doa itu. Tapi kita hidupi enggak doa itu? Bukan hafalan tapi hidupi enggak doa itu? Sebab doa yang Yesus ajarkan, doa Bapa kami yang kita tahu bersama, itu mengandung otoritas Bapak Ibu Saudara-saudari. Itu mengandung kuasa Allah. Sebab kalau itu diajarkan Yesus sendiri, itu bukan doa yang main-main. Itu bukan cuma sekedar doa yang adalah ayat hafalan kita. Tapi doa itu adalah doa yang berkuasa. Ketika saya renungkan soal doa Yesus, itu ada paling tidak ada beberapa unsur. Saya bagikan 2 unsur dari doa Bapa kami. Yang pertama menyatakan pemerintahan Allah. Amin. Sebab dalam isi doa itu dikatakan ini, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Di sana adalah mengandung kemuliaan bagi Tuhan, keagungan bagi Tuhan, dan di sana mengandung pemerintahan, mengandung kuasa dan otoritas kerajaan yang di sana pemerintahannya dipegang oleh Sang Maha Kuasa, yaitu Yesus Kristus. Artinya sikap hati kita harus memiliki sikap hati kita yang tunduk kepada Sang Raja. Amin. Datanglah kerajaanmu. Artinya kita mengundang pemerintahan Allah masuk dalam hidup kita. Jadi doa bukan cuma sekedar Tuhan saya ngalami ini, Tuhan tolong saya. Tapi tidak punya pengertian yang benar, tidak punya iman yang benar bahwa Yesus itu Tuhan dan Raja atas hidup kita. Yesus itu penguasa atas hidup kita. Yesus itu Raja dan Dia berotoritas atas hidup kita. Amin. Jadi ketika kita berdoa, milikilah sikap bahwa kita sedang berhubungan dengan Raja di atas segala raja. Amin. Yang berikutnya adalah doa yang Yesus ajarkan adalah doa yang selalu bermuara kepada kehendak Allah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Gitu ya. Artinya muara dari doa kita adalah kehendak Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadilah kehendakmu, artinya kita meminta biar bukan kehendak kita tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Nah hari ini apa isi doa kita? Apakah isi doa kita kebanyakan minta tapi kita lupa bahwa sebenarnya kehendak Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Kadang kalau kita banyak meminta, kita pikir apa yang kita minta itu adalah yang terbaik menurut kita, betul?
Tapi waktu ketika kita minta kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara perhatikan ini. Bahwa kehendak Tuhan adalah selalu yang terbaik buat kita. Kenapa kita nggak pernah dapat yang terbaik? Sebab waktu kita minta sesuai dengan apa yang kita mau, kita nggak pernah puas, gitu ya. Tuhan, saya pingin ini. Kadang-kadang memang Tuhan jawab doa kita, betul? Kadang-kadang Tuhan jawab doa kita. Tapi waktu ketika kita terima jawaban Tuhan, kita menjadi pribadi yang gak puas. Tapi percayalah begini, ketika kita berdoa dan meminta kepada Tuhan dan kita minta kehendak Tuhan saja yang terjadi. Kalau kehendak Tuhan selalu kita akan mengalami kepuasan secara rohani. Amin. Keinginan itu terjadi karena ketidakpuasan, gitu ya. Keinginan daging kita, keinginan kita itu terjadi karena ketidakpuasan. Maka waktu keinginan itu kita nyatakan kepada Tuhan, kita harus akhiri bahwa semua yang kita minta, biarlah kehendak Tuhan yang berlaku. Amin. Waktu kehendak Tuhan berlaku atas hidup kita, kita akan mengalami kepuasan. Berikutnya dikatakan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Akhiri segala sesuatu dengan ucapan syukur. Ucapan syukur artinya setuju dengan apapun jawaban Tuhan. Amin. Ucapan syukur itu kekuatan untuk kita menikmati hari-hari hidup kita. Ucapan syukur itu penting dalam doa kita. Sebab ucapan syukur artinya setuju dengan apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Waktu kita khawatir kita berdoa enggak? Waktu kita khawatir kita cari Tuhan enggak? Solusinya seperti ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang menjadi kekhawatiran kita akan dijawab oleh Tuhan, asalkan kita memprioritaskan Dia lebih dari apapun di dunia ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka waktu kita datang kepada Tuhan, itu adalah bagian kita sedang mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan, mendahulukan kerajaannya, mendahulukan kebenarannya. Sebab dikatakan begini, doa orang benar tidak ada kuasa. Tapi firman Tuhan berkata doa orang benar besar kuasanya. Bukan doanya yang besar kuasanya, tapi doa orang yang benar. Amin. Maka untuk mengalami kuasa Tuhan dalam doa, jadilah pribadi yang benar. Amin. Sebab doa orang benar besar kuasanya. Bagian kedua ayat 7 berkata demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagian pertama adalah tepat, yaitu Yesus itu sendiri. Untuk kita mencurahkan seluruh isi hati kita. Waktu kita khawatir, nyatakan itu kepada Tuhan. Tuhan, saya butuh ini. Tuhan, saya takut akan hal ini. Tuhan, saya mengalami kekhawatiran dalam hal ini. Waktu ketika kita nyatakan itu kepada Tuhan, percayalah Bapak Ibu Saudari, Tuhan itu akan menjawab kekhawatiran kita dengan memberikan hal ini, damai sejahtera Allah buat kita. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah itu melampaui kemampuan dan daya nalar kita, Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera yang dari Allah itu melampaui kemampuan daya berpikir kita. Dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Bapak Ibu Saudara-saudari, akal dan pikiran kita ini tidak bisa melampaui damai sejahtera Allah.
Damai sejahtera itu hanya dapat dijangkau oleh iman. Oleh ketundukan kita kepada firman Allah. Maka Bapak Ibu Saudara, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera oleh keadaan dan situasi, tapi kesabaran akan kehadiran Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, contohnya begini. Kadang-kadang dalam sebuah situasi dan dalam sebuah kondisi, kadang-kadang kita bilang, aduh, saya ini hilang damai sejahtera. Betul nggak? Pernah nggak Bapak Ibu Saudara di dalam hadirat Tuhan pun mengalami kehilangan damai sejahtera? Wah, itu ngeri Bapak Ibu Saudara. Lagi ibadah begitu, kita lihat WL tiba-tiba mungkin salah angkat lagu, dan kita bilang, aduh saya hilang damai sejahtera. Bertobat. Berarti damai sejahtera kita hanya dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Damai sejahtera kita hanya dipengaruhi oleh perasaan kita. Damai sejahtera yang diberikan Allah buat kita itu melampaui perasaan manusiawi kita. Damai sejahtera dialami ketika Allah memerintah hidup kita. Satu-satunya raja di dunia ini yang menyatakan dirinya adalah raja damai itu siapa Bapak Ibu Saudara? Yesus. Amin. Raja damai itu Yesus. Maka untuk mengalami damai berarti kita harus masuk sekali lagi pemerintahan Allah. Izinkan raja damai itu memerintah atas hidup kita. Sebab selama Tuhan kita nggak izinkan memerintah dan menguasai hidup kita, jangan pernah bermimpi akan mengalami damai. Damai yang dilakukan dunia itu semu Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau damai yang dilakukan dan dikerjakan oleh Allah adalah damai yang kekal. Damai yang tidak dipengaruhi oleh kondisi. Kalau damai yang dikerjakan, damai bisa berubah jadi petaka. Betul? Damai yang dilakukan dunia biasanya damai yang mengorbankan yang lain. Kadang-kadang kalau dunia bilang kalau untuk mengusahakan damai, mengorbankan yang lain. Demi kedamaian kelompok yang besar, mengorbankan kelompok yang kecil. Itu damai menurut konsep dunia. Tapi kalau damai yang diberikan Allah, oh itu luar biasa. Dimulai dari pengampunan. Itu adalah pendamaian kita dengan Allah. Amin. Orang yang mengalami pengampunan seharusnya hidup dalam damai. Orang yang sadar bahwa hidupnya diampuni oleh Raja Damai itu, harusnya di hatinya ada damai. Amin. Orang yang berkata mengasihi Tuhan, harusnya di hatinya ada damai. Dan saya mau kasih tahu, tidak ada kebencian bagi mereka yang hidup dalam pemerintahan Raja Damai. Amin. Tidak ada sakit hati bagi mereka yang mengizinkan Raja Damai itu memerintah. Di dalam ucapan bahagia khotbah Yesus di bukit, salah satu bagian penting dikatakan, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan mencoreng identitas kita sebagai anak Allah, karena kita tidak membawa damai di dunia ini. Jangan melecehkan identitas kita sebagai anak Allah, karena kita gak bawa damai di dunia ini. Sebab orang menyandang anak Allah adalah dia
yang membawa damai di dunia ini. Dan damai itu tidak dimulai dari luar. Damai itu tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Orang boleh benci kita, orang boleh kecewakan kita, tapi keputusan yang harus lahir dari dalam diri kita adalah damai. Kenapa kadang-kadang kita tidak mengalami damai sejahtera? Hanya satu jawabannya. Kita nggak izinkan Tuhan minta secara total dalam hidup kita. Sehingga dalam situasi-situasi tertentu kita bisa berkata, aduh saya nggak damai sejahtera. Aduh kalau dia yang melayani Tuhan saya nggak damai sejahtera. Aduh kalau ada dia di gereja saya nggak damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, dia bertobat. Sebab kita yang diperintah oleh Allah pasti mengalami damai. Sebab raja kita adalah raja damai. Amin. Damai sejahtera memelihara hati dan pikiran di Kristus. Amin. Makanya bagian penting dalam hidup kita adalah tinggallah di dalam Allah. Tinggallah di dalam firman-Nya. Supaya damai sejahtera itu kita nikmati. Waktu firman Tuhan menguasai hidup kita, saya bisa pastikan damai itu menjadi bagian kita. Saya bisa pastikan begini, kenapa kita kehilangan damai sejahtera? Karena kita kehilangan firman. Sekali lagi, damai sejahtera itu tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Tidak dipengaruhi oleh sisi terhadap kita. Tidak dipengaruhi oleh kesalahan orang lain terhadap kita. Kesalahan orang lain terhadap situasi dan kondisi ini. Maka kalau hari ini kita dipengaruhi, perasaan kita dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, kita sedang tidak hidup di dalam pemerintahan Allah. Ini penting Bapak Ibu Saudara untuk kita menjalani hari-hari hidup kita hari ini. Menghadapi realita kehidupan, izinkan damai sejahtera itu memerintah atas hidup kita. Dia memelihara hati kita. Hati ini adalah tempat kita berhubungan dengan Tuhan. Amin. Hati ini adalah tempat Tuhan bertata. Maka izinkan damai sejahtera itu memelihara hati kita. Kalau hati ini sudah dipelihara, firman Tuhan bilang dan pikiran. Kalau hati dan pikiran kita sudah dipengaruhi oleh damai sejahtera Allah, maka semua yang keluar dari pikiran kita, semua yang kita pikirkan itu adalah berdasarkan kebenaran. Amin. Pada akhirnya yang terakhir kita baca ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Orang yang mengalami damai sejahtera Allah, ketika damai sejahtera Allah itu, ketika damai sejahtera itu melihara hati kita, maka akan muncul pikiran yang sehat. Maka akan muncul pikiran yang positif. Maka akan muncul pikiran yang berdasar kepada kebenaran. Ayat 8 ini saya simpulkan dengan pikiran firman. Amin. Sebab begini Bapak Ibu Saudara-saudara, semua yang benar itu ada dalam firman. Semua yang mulia ada dalam firman. Semua yang adil ada di dalam firman. Semua yang suci ada dalam firman. Semua yang manis itu ditulis firman Tuhan. Semua yang sedap didengar firman Tuhan sudah berkata. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, firman tulis penulisnya buat. Dan akhirnya firman Tuhan bilang pikirkan itu. Mau cari yang benar, dalam firman. Dari semua yang bersifat keadilan, firman Tuhan sudah mencatatnya buat kita. Bicara soal pikiran yang suci, yang kudus, firman Tuhan sudah jelas, hiduplah kudus. Semua yang bicara soal hal-hal yang manis, firman Tuhan sudah jelas menulisnya buat kita. Semua yang enak didengar,
firman Tuhanlah semua yang sedap didengar. Amin. Semua yang disebut dengan kebijaksanaan, kebajikan, dan semua yang patut untuk dipuji, itu firman Tuhan yang sudah dinyatakan buat kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, untuk melenyapkan kekhawatiran dalam hidup kita hanya jadikan Tuhan sebagai pribadi yang tepat untuk kita mencurahkan seluruh isi hati kita. Yang berikutnya, doa sama Tuhan. Artinya waktu kita berdoa, kita tahu bahwa Tuhan solusinya. Waktu kita berdoa, kita tahu bahwa Tuhan pemerintah atas hidup kita. Waktu kita berdoa, kita tahu bahwa kehendak Tuhan yang harus tergenapi dalam hidup kita. Yang berikutnya adalah izinkan damai sejahtera Allah perintah hidup kita. Sebab damai sejahtera itu adalah bicara soal pemerintahan. Damai sejahtera itu bicara soal teritorial kerajaan Allah, di mana rajanya adalah raja damai itu sendiri, yaitu Yesus. Sebagai raja damai, menyatakan damai. Dia datangnya dan bukan cuma sekedar menjadi manusia. Dia merendahkan dirinya menjadi seorang hamba. Dan bukan cuma sekedar menjadi seorang hamba, tapi dia merendahkan dirinya lebih rendah dari seorang hamba. Dia mati sebagai orang hukuman. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera itu, pemerintahan kerajaan itu, sang raja tergenapi waktu ketika kita mengikuti teladan Yesus. Damai itu terjadi waktu kita menanggalkan seluruh keinginan daging kita, menanggalkan seluruh keakuan kita, menanggalkan seluruh kepentingan kita demi kepentingan Tuhan, demi kepentingan orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara bisa buka di dalam Filipi 1 ayat 1 sampai 11 kalau nggak salah. Di situ dijelaskan bagaimana proses yang Yesus lakukan hanya untuk satu tujuan, mendamaikan kita. Bagaimana seharusnya kita membangun hubungan dalam persekutuan orang-orang percaya, yaitu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, mendahulukan kepentingan orang lain. Itu adalah sikap orang yang membawa damai. Itu adalah sikap orang yang diperintah oleh damai. Kita sudah ada damai sejahtera, kekhawatiran tidak bisa menguasai kita. Amin. Waktu ketika damai sejahtera itu melampaui segala akal menjadi bagian hidup kita, maka pikiran kita menjadi pikiran yang bersih. Maka pikiran kita adalah pikiran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka apa yang kita pikirkan adalah firman Tuhan. Waktu kita mulai merasa kecewa dengan orang lain, kita ingat firman Tuhan. Waktu kita mulai benci dengan orang lain, kita ingat firman Tuhan mengampuni, maka kita mengampuni. Waktu ketika kita mulai merasa sedih, merasa berduka, firman Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa, maka sukacita itu menguasai kita. Waktu kita mulai merasa kekurangan, kita mengingat firman Allah yang memberkati kita. Waktu ketika kita merasa berkekurangan, firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Firman Tuhan itu menguatkan kita, meneguhkan kita, sehingga kita bisa menghadapi kekhawatiran dengan cara yang benar, yaitu mengutamakan Tuhan. Maka percayalah begini Bapak Ibu Saudara-saudari, semua realita yang terjadi di dunia ini, realitanya dijawab
oleh firman Tuhan. Saya selalu berkata begini bahwa firman Tuhan realita kehidupan. Contoh apa yang kita alami hari-hari ini. Awal bulan Januari Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau ingat khotbah saya, firman Tuhan bilang apa? Tuhan akan menggoncangkan dunia ini satu kali lagi, supaya yang tidak tergoncangkan itu akan muncul. Hari ini terjadi untuk memunculkan sebenarnya siapa kita di hadapan Tuhan, untuk memurnikan kita. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu Saudara-saudari, kondisi hari-hari ini adalah kondisi yang akan memurnikan hidup rohani kita. Amin. Tuhan sedang memurnikan kita. Tuhan sedang mengembalikan kita kepada esensi yang Tuhan mau kita jalani dalam hidup ini. Sekali lagi, jangan khawatir. Tuhan solusi dalam kekhawatiranmu. Amin. Katakan samping kiri, samping kananmu. Bapak-bapak katakan kepada istri dan anak-anakmu. Demikian istri katakan kepada suami dan anak-anakmu. Anak-anak katakan kepada papamu, mamamu. Jangan khawatir. Kalau masih khawatir, orang Manado bilang koleto. Cubit dia dengan kasih sayang gitu ya. Katakan sama pasanganmu, sayang jangan khawatir. Jangan khawatir ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Percayalah bahwa ini adalah waktu-waktu Tuhan sedang melatih iman kita. Amin. Tuhan sedang melatih sejauh mana kita memahami firman Tuhan. Tuhan sedang melatih kita sejauh mana kita tanggap terhadap firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sekali lagi firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini firman Tuhan sudah jelas datang kepada kami, memerintahkan kepada kami untuk jangan khawatir tentang hal apapun juga. Tetapi nyatakanlah kekhawatiran itu, nyatakanlah semua keinginan itu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih untuk firman Tuhan ini menjadi jawaban, menjadi solusi terhadap apa yang hari-hari ini sedang kami alami dalam hidup ini. Realitanya kami takut Tuhan. Realitanya kami bimbang Tuhan. Realitanya kami ragu Tuhan. Realitanya kami gak berdaya Tuhan. Realitanya kami kekurangan Tuhan. Realitanya kami apa yang sedang terjadi hari ini. Tapi firman Tuhan sudah jelas menjawab semua permasalahan dalam hidup kami dan memberikan solusi. Maka hari ini Tuhan, kami menundukkan diri di bawah otoritas firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan menjadi perilaku hidup kami. Firman Tuhan itu menjadi daging dalam hidup kami. Sehingga firman Tuhan itu bukan sesuatu yang susah untuk kami lakukan. Tapi firman Tuhan itu menjadi sebuah sukacita untuk kami lakukan. Di dalam nama Yesus. Memberkati semua umat Tuhan yang hadir di tempat ini. Hamba Tuhan yang melayani Tuhan, jemaat Tuhan. Demikian juga buat jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Tuhan berkati kami. Tuhan yang paling tahu sampai kedalaman hati kami apa yang kami pikirkan hari ini. Bahkan hari ini orang-orang di sekitar kami pun mungkin tidak tahu apa yang kami alami. Mungkin gembala kami gak tahu apa yang kami alami. Mungkin pemimpin rohani kami gak tahu apa yang kami alami. Mungkin keluarga kami di kampung gak tahu apa yang kami alami.
Mungkin orang-orang yang kami harapkan mereka bisa tahu tentang keadaan kami, mereka pun gak tahu tentang keadaan kami. Tapi kami bersyukur kami punya sahabat sejati, yaitu Allah itu sendiri. Yang mengerti apa yang kami alami, yang peduli dengan apa yang kami alami. Maka hari ini tidak mencari yang lain. Kami tidak melarikan diri kepada yang lain. Tapi kami mau berlari kepada Tuhan. Kami mau mencari Tuhan dalam hidup ini. Kami menjadikan pemerintahan Tuhan berotoritas atas hidup kami. Sang Raja Damai memerintah hidup kami. Dan kalau Raja Damai itu memerintah hidup kami, tidak ada lagi kekhawatiran. Kami mau mengisi pikiran kami dengan pikiran firman. Kami mau mengisi semua pikiran kami apa yang ada di dalam firman Tuhan. Sehingga sikap hidup kami, respon kami terhadap masalah, respon kami terhadap realita kehidupan adalah respon yang berdasarkan kepada firman Tuhan. Bukan yang lain. Bukan karena situasi. Respon kami bukan karena keadaan. Respon kami bukan karena situasi. Respon kami bukan karena lingkungan kami. Tapi respon kami karena pengaruh firman Tuhan yang menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah setiap kami. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, kota kami Manokwari, damai sejahtera Allah memerintah. Kalau kami tahu hari-hari ini situasi mulai Tuhan kehilangan kendali, kejahatan mulai merajalela, pemalakan, perampokan, dan semua jenis kejahatan yang lain pun hari-hari ini mulai merajalela. Tapi kami percaya dan kami masih meyakini bahwa Tuhan mengontrol segala sesuatu. Kami berdoa buat orang-orang yang hari-hari ini sedang berniat jahat, melakukan kejahatan. Kami berdoa ampuni mereka Tuhan. Belas kasihan Tuhan ada atas mereka. Kami sebagai anak-anak Tuhan mengampuni mereka. Kami sebagai anak-anak Tuhan menyatakan kasih kami kepada mereka Tuhan. Kami panggil pulang kembali kepada Bapa. Kembali kepada jalan yang benar di dalam nama Yesus. Kalau mungkin ada di antara siapapun yang mungkin sedang menonton live streaming ini. Dan sedang berniat untuk melakukan sebuah kejahatan. Hari ini firman Tuhan berkata kembalilah. Firman Tuhan berkata aku mengasihimu. Aku mengampunimu, aku mati buat hidupmu. Mungkin hari ini Tuhan kami sebagai manusia biasa kami kecewa dengan keadaan. Kami marah dengan keadaan, kami marah dengan orang-orang tertentu. Tapi hari ini dengan belas kasihan Tuhan kami mendoakan mereka dengan damai sejahtera Allah. Pulihkan mereka Tuhan. Angkat mereka kembali Tuhan di dalam nama Yesus. Ampun. Bawa mereka kepada kebenaran. Dan kalau Tuhan pakai kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami tidak mengizinkan situasi ini mempengaruhi hidup kami. Kami izinkan kerajaan Tuhan itu mempengaruhi situasi kami, mempengaruhi keadaan hati kami, dan mempengaruhi respon kami, mempengaruhi sikap kami terhadap kehidupan, mempengaruhi perilaku kami terhadap kehidupan, dan mempengaruhi cara kami bekerja hari-hari ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah yang ada. Kekuatan Tuhan menjadi bagian mereka Tuhan. Hikmat Tuhan menjadi bagian mereka hari ini Tuhan. Kami tahu mereka gak mudah untuk menghadapi situasi ini. Menghadapi keadaan masyarakat. Dengan pendapat yang berbeda-beda. Tapi kami berdoa Tuhan. Nyatakan hikmat-Mu atas pemerintah kami Tuhan. Atas pemimpin-pemimpin bangsa ini nyatakan hikmat Tuhan. Sehingga setiap kebijakan yang mereka lakukan ini bukan hanya sekedar untuk kepentingan orang,
tapi itu berdasarkan kehendak Tuhan di dalam nama Yesus. Kami tahu hari-hari ini banyak orang sedang mencari Tuhan. Hari-hari ini banyak orang sedang mencari jawaban. Hari ini Tuhan Kau jumpa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Sekali lagi terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah jelas buat kami hari ini. Sekarang adalah bagaimana kami mau melakukan firman Tuhan ini. Kami mau menjadikan firman Tuhan yang kami dengar hari ini menjadi daging, menjadi sikap hidup kami, menjadi perilaku kami, dan menjadi bagian dari apa yang kami kerjakan hari ini. Gereja Tuhan diberkati Tuhan. Gereja-gereja yang hari ini sedang beribadah akan live stream. Gereja Tuhan yang hari ini sedang beribadah bersama jemaat, Tuhan memberkati. Nyatakan kuasamu, nyatakan kekuatanmu, nyatakan perlindunganmu, damai, nyatakan sejahteramu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan lihat hati mereka karena mengasihi Tuhan, sehingga mereka tetap melayani Tuhan dalam kondisi apapun. Tuhan memberkati. Yang hadir dalam ibadah jemaat diberkati. Tuhan yang ada di rumah masing-masing pun Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami bersyukur Bapa yang baik. Pada akhirnya kami tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan pribadimu. Tuhan memberkati keluarga dan Tuhan memberkati dimanapun engkau pergi dan berada. Dia Allah yang Immanuel akan senantiasa menyertai kehidupanmu. Tuhan memberkati segala pekerjaan, aktivitasmu, apa yang sedang engkau kerjakan hari-hari ini. Tuhan memberkati hidupmu. Apapun yang sedang diizinkan terjadi dalam hidupmu, percayalah bahwa berkatimu dengan cara. Tuhan menambah-nambahkan hikmat atas hidupmu. Tuhan menambah-nambahkan kreativitas atas hidupmu. Sehingga kau bisa menghasilkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam kondisi ini pun kau tetap menjadi produktif. Dalam kondisi ini pun engkau tetap menjadi orang yang produktif. Sebab Tuhan menyertai hidupmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan berkati. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih karunia yang melimpah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menjadi bagian kehidupan kita sekalian hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan hari ini. Terima kasih juga buat jemaat Tuhan yang sudah hadir dalam ibadah hari ini, diberkati oleh Tuhan. Demikian juga Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, atau siapapun yang sudah menonton live streaming ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Dan untuk kegiatan selanjutnya, untuk aktivitas gereja selanjutnya, kami akan sampaikan melalui WhatsApp, Facebook. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, ya kepada Tuhan, Tuhan memelihara. Kami sudah menikmati cara Tuhan memelihara hidup kami. Demikian juga Bapak Ibu Saudara akan menikmati cara Tuhan memelihara Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan kami menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, puji Tuhan, beberapa waktu ini gereja sudah melakukan bagiannya, sedikit memberkati saudara-saudara kita yang mungkin berkekurangan dalam melewati masa-masa ini. Dan puji Tuhan, Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan yang juga sudah terlibat dalam pelayanan ini, diberkati oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, secara khusus buat jemaat Tuhan yang mungkin tidak sempat kami kunjungi, atau mungkin kami sebagai hamba Tuhan
Orang-orang yang ada di dalam gereja ini mungkin belum tahu apa. Dan mungkin hari-hari ini sedang membutuhkan beras, minyak goreng, Bapak Ibu Saudara-saudari. Di gereja, puji Tuhan masih ada stok. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari nggak usah malu, nggak usah sungkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua saudara, kita sama-sama membutuhkan berkat Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Tidak ada beras di rumah, soalnya tidak ada doi mau beli beras, datang ke pastori, sudah disiapkan semuanya untuk kita, dari kita dan untuk kita. Jadi Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai sejahtera Allah memerintah hidupmu. Amin. Yang heran tak ada kerajaannya yang terbesar goyahkan semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan sorak sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Kau melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu.
Yesus